Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita. Oke. So di sini ada yang bertanya seperti ini ya. Datangnya dari Mbak Sri Daryatun. Oke, so di sini mbaknya tanya, Mbak, kalau mau kerja ke Singapura di PT belajar itu bayar apa enggak ya? Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin lah ya, kalian sudah menonton video saya di YouTube ya, dan kalian mungkin terkesan dan ingin yang namanya bekerja ke Singapura merubah nasib. Kepingin banget kerja ke Singapura, ingin mencari modal. Dan di sini kalian nggak tahu sebenarnya di Singapura tuh prosesnya seperti apa. Kalau masuk PT itu nanti bayar apa tidak. Di sini akan saya jelaskan ya. Jadi untuk kita ya menjadi seorang TKW bekerja di Singapura ini sistemnya potong gaji Mbak ya. Jadi mbaknya nanti setelah ngurus persyaratan ya, karena persyaratannya untuk saat ini juga banyak banget ya, harus punya ijazah, KK, KTP dan lain sebagainya, karena di setiap PT itu peraturannya ataupun prosedurnya juga berbeda ya, tergantung PT mana yang akan kalian numpang proses ya. Jadi di sini setiap PT itu ada yang mungkin lah ya potongan gajinya 6 bulan, ada juga yang 7 bulan, ada juga bahkan yang sampai 8 bulan potongan gaji. Oke. Selama potongan gaji itu masih ada sisanya teman-teman ya, entah itu mungkin $80, $100, $50, kayak gitu ada sisa potongannya. Lumayan juga buat kalian nanti misalkan lah ya kalian nggak punya yang namanya sabun, sampo, mungkin kalian perlu beli data atau mungkin kalian perlu beli SIM card dari sisa potongan itu ya. Jadi di sini buat teman-teman yang mungkin saat ini kalian sudah terhimpit ekonomi, kalian bingung kerja di Indonesia kerja apa, ya mungkin ada lah ya pekerjaan tapi gajinya ya bisa dibilang sangat minim sekali, sangat kecil sekali, dan kalian kepengen yang namanya kerja ke luar negeri merubah nasib ya. Jadi dari sini memang persyaratannya nggak mudah. Kalian harus mengurus persyaratannya itu mulai dari desa teman-teman ya. Entah itu minta izin dulu dari RT naik ke kantor desa, dari kantor desa naik ke kelurahan kayak gitu. Setelah itu kalau misalkan kalian sudah dapat izin ya, itu juga harus minta izin dari orang tua ya. Setelah itu barulah kalian berangkat masuk ke PT. Di sini saya sarankan ya buat teman-teman alangkah baiknya kalian lewat sponsor. Karena apa? Kalau kita memakai jasa sponsor ya teman-teman, itu misalkan kalau kita ada masalah apapun, itu kita tinggal pasrah saja sama sponsor. Misalkan lah ya, tentang KK dan ijazah, itu kan ada antara tanggal atau nama yang berbeda. Di situ kan harus sama, biodatanya harus satu. Nggak boleh berbeda biodata, harus satu biodata. Ya, antara nama, tempat tanggal lahir, itu semuanya harus sama teman-teman ya. Kalau misalkan ada salah satu, ya antara ijazah dengan KK nggak sama, itu harus disamakan terlebih dahulu. Setelah itu barulah bisa diproses di PT. Dan setelah nanti kalian masuk ke PT itu nggak hanya numpang proses belajar saja teman-teman, tapi di sana kalian nanti dibekali ilmu. Ya, ilmu apa Mbak? Ilmu tentang tata cara kerja di Singapura. Misalnya ya, kalau waktu dulu saya masuk PT itu sudah pasti diajarin masak, diajarin cara menata atau merapikan tempat tidur, terus cara nyuci mobil, cara mencuci toilet, cara gosok baju dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget. Jadi nggak ada ruginya buat teman-teman yang masih fresh, yang masih pemula, yang baru memulai kepengen kerja ke Singapura, kalian masuk ke PT itu nggak ada ruginya sama sekali, daripada ya
untuk yang masih pemula, terus tiba-tiba kalian itu menghubungi agent yang ada di Singapura, ya boleh-boleh saja. Misalkan kalau kalian dipertemukan dengan majikan yang baik, dipertemukan dengan majikan yang cincai, bisa menerima kekurangan kalian, ya. Di sini kalian harus berpikir loh teman-teman, bahwasanya untuk kerja ke luar negeri ini semuanya berbeda. Tentang apa? Yang pertama tentang bahasa, yang kedua tentang tata cara kerja. Di Singapura nih semuanya berbeda teman-teman. Kalau misalkan ya kalian yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura tanpa masuk ke PT ya, tiba-tiba kalian menghubungi agen di Singapura, tiba-tiba kalian datang ke Singapura tanpa adanya pembekalan dari Indonesia. Nah, setelah sampai di rumah majikan ya, kalian diajak ngomong, diajak komunikasi, terus kalian ibaratnya lah ya disuruh untuk bekerja ini itu, tapi kalian nggak tahu karena apa? Yaitu tadi awal mulanya kalian nggak masuk ke PT, nggak ada pembekalan sama sekali dari Indonesia. Nah, terus kalau sudah hal seperti ini terjadi, biasanya banyak sekali yang dipulangkan ke agen oleh sang majikan. Karena apa? Majikan berpikir bahwasanya kenapa ya anak ini diajak komunikasi nggak nyambung? Kenapa ya anak ini disuruh bekerja kok nggak bisa? Jadi di sini majikan berpikir bahwasanya nggak maulah buang-buang waktu. Di sini sang majikan sudah pasti berpikiran kepingin ya mengambil seorang pembantu dari Indonesia itu bisa lah ya namanya cekatan dalam bekerja, bisa diajak komunikasi kayak gitu teman-teman. Karena apa? Seorang majikan di Singapura itu terlalu sibuk dengan pekerjaan. Setiap hari dia nggak ada di rumah teman-teman ya. Bahkan kita sendiri yang di rumah untuk menjaga rumah, untuk mengurus rumah, mengurus anak dari sang majikan, seperti itu. Jadi di sini ya biasanya kalau yang masih fresh kayak gitu, biasanya ya itu memang harus ada pembekalan dari Indonesia. Nah, kemarin ada juga yang langsung tanya sama saya, Mbak, misalkan saya ini masih pemula, masih fresh dan non, kalau misalkan saya nggak masuk ke PT, saya langsung lewat agen di Singapura, itu bagaimana Mbak? Ya itu semua terserah pada kalian. Karena apa? Di sini misalkan loh Mbak ya, misalkan kalian nggak masuk ke PT, tiba-tiba kalian dihubungi oleh agen Singapura. Mungkin di sini teman kalian yang ada di Singapura atau mungkin kenalan kalian yang ada di Singapura ini sudah merekomendasikan agen bahwasanya nggak apa-apa Mbak, nggak masuk PT nggak apa-apa, nanti dibantu untuk mencarikan majikan Melayu, kan bisa ngomong bahasa Melayu, nggak apa-apa. Ya semuanya terserah pada kalian, kayak gitu loh ya. Ibaratkan kalian mau masuk PT atau ibaratkan kalian nggak usahlah masuk PT kelamaan, prosesnya juga ribet dan lain sebagainya. Karena apa? Orang kalau sudah terdesak ekonomi biasanya memilih jalur yang cepat, kayak gitulah ya teman-teman. Karena apa? Di sini nggak hanya yang fresh saja, yang sudah ex Singapura banyak sekali yang memilih jalur seperti itu. Karena apa? Mereka yang sudah berpengalaman, mereka yang sudah pernah bekerja di Singapura itu nggak pengen yang namanya masuk lagi ke PT. Karena apa? Buang-buang waktu. Ya, jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan kalian mau kerja ke Singapura, entah kalian mau masuk PT atau kalian langsung menghubungi agen yang di Singapura, itu semuanya terserah pada kalian ya. Tapi di sini kalau menurut dari saya ya teman-teman, buat kalian yang masih pemula, untuk yang pertama kalinya kepengen datang kerja ke Singapura ya, alangkah baiknya kalian masuk ke PT ya. Karena apa? Di PT itu kalian bakalan mendapatkan banyak sekali ilmu ya, nggak hanya sekedar bahasa saja, tapi juga diajarin bagaimana toh cara kerja di Singapura itu. Sebenarnya pekerjaan yang ada di Singapura itu nantinya seperti apa. Nah, kalau dari sana kalian sudah dapat yang namanya pembekalan, nanti setelah sampai di rumah majikan kalian nggak bakalan kaget ya. Karena apa? Di Singapura nih teman-teman, kerjanya itu terus, muter terus dari pagi sampai malam itu muter terus ya. Kalau misalkan majikan kalian kerja ke kantor itu mah nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalkan majikan kalian selalu duduk di rumah, kalian bakalan capek teman-teman. Karena apa? Ya kita dari pagi sampai malam terus jalan, terus kaki yang nggak kuat teman-teman, kaki. Saya sudah merasakannya sendiri.
Tapi di sini saya kasih bocoran ya, nanti misalkan majikan kalian sewaktu-waktu keluar, kalian cepat-cepat duduk sebentar, istirahat sebentar. Karena apa? Di sini kita hanya manusia biasa teman-teman, kita bukanlah seorang robot ya, kita juga punya rasa capek juga, sama seperti sang majikan. Sama halnya seperti sang majikan, kita juga manusia biasa, butuh istirahat. Kadang ada teman-teman ya yang sudah sampai di Singapura ini jam makannya itu buru-buru cepet-cepet kayak gitu. Terus apa yang terjadi? Karena dikejar-kejar oleh pekerjaan sudah ngantri, pekerjaannya numpuk. Tapi di sini kalian harus ingat ya teman-teman, bahwasanya kita bekerja ke luar negeri ini, kalau misalkan kalian sudah niat ya, apapun masalah yang akan datang di rumah majikan, insya Allah kalian bisa menghadapinya. Tapi kalau misalkan buat teman-teman yang masih pemula ya, misalkan kalian kerja ke luar negeri ini niatnya belum 100%, belum benar-benar belum ikhlas kayak gitu ya, kalian ibaratnya niatnya masih separuh-separuh kayak gitu, nanti yang ada ujung-ujungnya setelah sampai di rumah majikan, kalian bakalan merasa nggak betah, kalian bakalan merasa kepengen pulang ke Indonesia, padahal di situ kalian masih dalam tahap proses potongan gaji ya. Karena apa? Di sini kalau misalkan kalian masih proses potongan gaji dan kalian minta pulang ke Indonesia, sudah pasti akan didenda teman-teman, didenda oleh agen karena kalian punya hutang dengan agen Singapura ya. Dan kalian kalau kepengen pulang ke Indonesia, tiket pesawat harus beli sendiri karena di sini kalian belum finish kontrak 2 tahun ya. Di Singapura ini satu kontraknya 2 tahun teman-teman, tapi kalau di Taiwan satu kontrak ada 3 tahun. Saya dulu juga pernah bekerja di Taiwan tapi nggak bisa finish kontrak. Karena apa? Masalahnya cuma satu, dingin teman-teman. Di saat musim dingin saya nggak bisa ya, semuanya saya itu merasa kayak ya tersiksa banget kayak gitu, mulut pecah-pecah, tangan pecah-pecah, kaki pecah-pecah, dinginnya itu bener-bener bikin saya itu sakit, sampai saya itu alergi lah, sakit itu selalu datang terus akhirnya setelah dapat 1 tahun saya pulang kayak gitu. Dan alhamdulillah saya bisa bekerja di Singapura sampai saat ini ya. Kalau di Singapura untuk saat ini cuacanya hampir sama seperti di Indonesia, tapi di Singapura lebih dingin teman-teman ya, maksudnya lebih adem. Di Indonesia kan panasnya benar-benar panas menyengat kayak gitu ya. Jadi di sini buat teman-teman semuanya, misalkan lah ya kalian kepengen mendapatkan banyak sekali ilmu dari saya, kalian bisa cek di video-video saya sebelumnya ya. Kalian di situ bisa yang namanya nonton video-video saya agar kalian termotivasi, agar kalian mendapatkan banyak ilmu dari saya, bahwasanya oh ternyata kerja di Singapura tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Namanya kita kerja mengadu nasib, nasib gak ada yang tahu ya. Di sini saya doakan aja semoga buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang proses, kalian sedang ngurus surat riwariwik ya, mau proses masuk ke PT, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, semoga kalian segera dapat majikan ya. Saya doakan semoga kalian semuanya mendapatkan majikan yang baik, agar kalian semuanya bisa finish kontrak sampai 2 tahun. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah majikan, karena setiap kalian pindah majikan di situ akan mendapatkan tambahan potongan gaji. Nah, mau sampai kapan kalian akan terus kerja bakti, dan kerja bakti. Kalau bisa sekali masuk ke rumah majikan lanjut sampai finish kontrak 2 tahun ya. Karena di sini nggak mudah untuk kita semua ya, buat pemula yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura itu melewati proses adaptasi dengan keluarga majikan, dengan pekerjaan, itu semuanya nggak ada yang mudah. Di sini kalian butuh yang namanya ekstra sabar. Kalau kalian saat ini ya udah siap semuanya, kalian siap mental juga, siap sabar juga, pokoknya kalian sudah benar-benar fokus, kepengen yang namanya nantinya saya harus bisa. Seperti yang diomongkan oleh Mbak Asih, saya harus sabar, saya benar-benar harus kuat mental ya. Insya Allah kalau kalian sudah siap, kalian bisa lolos sampai 2 tahun ya. Syukur-syukur kalau kalian sudah merasa nyaman di situ, kalian bisa nambah kontrak lagi. Tapi biasanya untuk yang baru pertama kali datang kerja ke Singapura, di 2 tahun pertama pasti
kalian kepengen yang namanya pulang cuti dulu ke Indonesia untuk menjenguk keluarga ya. Karena apa? Di sini pasti ada rasa kangen ya. Walaupun setiap hari kalian bisa video call dengan keluarga, dengan anak, dengan suami, tapi sudah pasti kalian punya yang namanya rasa kangen, kepengen yang namanya tilik dulu dengan keluarga yang ada di Indonesia ya. Pokoknya tetap semangat, positive thinking ya. Semoga apa yang kalian cita-citakan, semoga apa yang kalian inginkan semuanya terkabulkan, semuanya bisa sukses, amin. Dan buat teman-teman semuanya, misalkan kalian kepengen tanya apa saja, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah ya. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.